20. Kekecewaan Theo. Alea ingin sekali menjelaskan tapi, ia paham raut wajah kekecewaan Theo. Jauh dalam lubuk Alea yang terdalam. Ia melihat pria yang sedang fokus menyetir, diam tak ada pembicaraan sepatah kata pun. Membuat dirinya merasa bersalah, apa dia salah paham denganku karena memiliki sebuah perasaan lebih. Jauh dari kata sikap acuh, perhatian Theo. Sikap Theo ketika berdua dan di depan orang lain. Sangat berbeda, sangat profesional. Sehingga Alea takut menjadi bagian rasa cinta yang bertepuk sebelah tangan. Alea masih mengisi nama Haris di hatinya, tapi ia sangat nyaman akan sikap Theo padanya. Hingga ia takut untuk melupakan Mas Haris, membuka hatinya. Dan benar jatuh cinta pada pria yang notabene bosnya. Saat ini ketika di kantor, aku menjadi karyawanmu Mas Theo. Tapi saat di rumah, aku adalah istrimu. Apa jadinya, jika aku istri benar? Aku takut kembali jatuh cinta, batin Alea. Tak menunggu lama, sekian jam telah sampai di kediaman Theo. Apartemen Lux saat ini, mereka meninggalkan jarak yang amat dekat dari kantor. Sehingga Alea tak merasa sunyi, kesepian dengan jalan yang mudah diakses. Mas, apa kamu marah saat kamu tahu aku menemui Haris? Hoyam, untuk apa aku marah? Aku tak berhak Alea. Baiklah itu privasimu. Alea terdiam, ia mengekor. Sungguh ia sangat bersalah, karena ia belum sempat menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Tapi raut Theo telah salah sangka padanya. Alea pun menarik nafas dalam-dalam. Sehingga ia mencoba sabar, dan menerimanya dengan lapang. Theo menempelkan akses kunci kartnya. Lalu meletakkan jas ke sembarang dan masuk ke dalam kamarnya. Sementara Alea menutup pintu, mengunci dan pergi ke kamarnya juga. Hingga di mana, Alea mengakhiri dengan berendam di dalam bathtub. Alea yang telah berendam, melupakan sejenak sikap Theo yang marah padanya mendiamkannya. Hingga di mana, ia yang selesai dan berganti dengan piyama bertali satu di bawah lutut. Ia menepi untuk membuat coklat hangat. Alea terkejut akan Theo yang berdiri di tepi balkon. Dengan tirai bertebar angin yang masih bergelayun ke kiri dan kanan. Ia pun menghampiri dengan membawakan segelas teh hangat dengan taburan jahe dan mint di atasnya. Mas, belum tidur. Aku buatkan ini. Theo melirik, lalu kembali menatap langit. Sehingga Alea meletakkan teh itu ke dalam meja. Alea meminta maaf atas sikap dan dirinya yang tak menjaga jarak. Ia tahu, jika Theo pasti khawatir jika Irene akan melakukan hal buruk lagi padanya. Mas, maafkan aku jika aku salah ya. Tapi apa yang kamu lihat, tidak seperti yang kamu bayangkan. Jika aku melarangmu, aku tidak punya kuasa penuh Alea, menatap penuh Alea. Iya. Karena kita hanya menikah pura-pura, sambar Alea. Theo mendekat dan menarik pinggang Alea kala itu. Lalu menepis rambut yang terbawa angin, menutupi wajahnya sedikit. Sehingga Alea termangu dan membuka bibirnya sedikit. Apa aku terlihat menikahimu dengan pura-pura Alea Trihapsari? Aku tidak tahu. Hanya saja aku takut. Maafkan aku Mas. Alea berusaha melepas eratan itu. Tapi Theo menatap dan semakin memeluk Alea dengan erat. Berhentilah. Jangan membuang waktumu dengan memikirkan pria bodoh seperti Haris. Kesalahanku menemukanmu yang terlambat Alea. Alea terdiam, kala Theo memeluknya. Eratan itu, sangat dalam. Sehingga Alea takut akan terjadi sesuatu padanya saat ini, ia takut jika membuka hati. Sakit hati kembali setelah mencintai dengan serius dan pria yang memeluknya saat ini. Akan berlaku sama seperti Haris, kelak padanya hanya luka dan perih membekas. Apa kamu berbicara serius Mas? Kita sudah 2 bulan, meski pernikahan kita sangat baru. Tapi aku mencoba untuk membuatmu sadar. Haris yang kamu cintai, tidak seperfect dan sebaik yang kamu kenal Alea. Terlalu banyak intrik licik. Aku rasa kamu tahu. Hanya saja kamu menutupinya karena besar rasa cintamu. Mas, aku tidak menutupinya, aku benar tidak tahu. Apa maksud semua perkataanmu?
Hanya saja aku takut. Setelah aku mencintai, kamu akan melukai hatiku. Setelah aku sayangi, aku takut kamu nodai. Aku gak sanggup Mas, lebih baik aku menutup hatiku rapat-rapat. Tangis Alea pecah, hingga di mana. Alea menangis dalam pelukan kehangatan tubuh bidang tubuh depan Theo. Theo lepas hanyut, kala Alea menangis. Dalam hembusan angin, Theo membawa Alea dan menuangkan sesuatu dalam cangkir kecilnya. Ia terlalu larut, mengatakan semua segala kekesalan dan kecemburuannya pada Alea. Sehingga ia terlalu memaksa, dan membuat Alea teringat, jika luka batin Alea masih basah dan pria yang bernama Haris itu, harus ia hancurkan. Haris, kamu akan menerima atas segala sikapmu. Memanfaatkan Alea adalah sebuah kesalahanmu. Dan yang kedua selain dari bisnis kita, batin Theo geram. Theo yang telah duduk, Alea yang telah rileks. Ia kembali bersenda gurau, bahwa saat ini Alea berada di sisinya adalah suatu kebahagiaan, hanya butuh waktu untuk Alea sadar dan membuka hatinya untuk dirinya saat ini. Theo berharap, Alea sadar akan sikap dan ketulusannya. Ia harus sadar, jika ia menikahi bukan dengan pura-pura. Ini adalah anggur rendah, sedikit hangat jika diminum malam seperti ini. Hahaha, apa aku harus memanggilmu Pak Bos, Pak atau Mas? Senyum Alea menahan sedih, sesudah minum 2 gelas air merah. Terserah kamu Alea, aku berharap, setelah kamu menikah denganku, tidak ada lagi wanita modus yang mendekatiku. Sudah lama aku tidak mencukur jambang dan kumis. Jadi aku harap, kamu tetap di sisiku. Perfect selalu, agar segalanya lancar bukan, lirik Theo menatap kaca. Mas, aku senang jika kita seperti ini. Aku jadi tidak sepi, aku punya tempat mengobrol. Kelak aku akan selalu merahasiakan semuanya. Sampai Mas Theo mendapatkan calon istri yang perfect pastinya. Ya kan? Tawa Alea. Theo sadar, ia memang sengaja membuat Alea sedikit mabuk. Ia ingin tahu, ia menganggap dirinya sebagai apa. Jelas, perasaan Alea sangat dalam pada Haris. Jika aku jadi Haris, aku tidak akan menyia-nyiakanmu Alea. Aku salah, menemukanmu dengan terlambat, batin Theo menatap Alea. Alea semakin pusing, ia sedikit rabun akan pandangannya. Sehingga perkataan itu semakin meracau, aksi Alea saat ini adalah telah mabuk parah. Hingga saat berbicara serius, dijawab tak seimbang dan aneh. Ayo kita masuk Alea, aku akan membawamu ke kamar. Theo membopong Alea, lalu tangan kanannya menutup tirai dengan remote. Hingga di mana, Alea masih meracau dan menoleh pipinya. Jauh dari dalam hatinya, Theo ingin meresapi kecupan manis bibir tipis indah Alea. Saat pertama ia memberi nafas buatan, hingga kedua kalinya ia semakin lama, dan sedikit menikmati membuatnya candu mengulang. Andai saja, aku bisa memilikimu, dan bersabar menunggu hatimu terukir namaku lagi Alea. Aku akan cukup bersabar dan melindungimu tak menghilang darimu. Kita pasti akan menemukan anak kita yang hilang, hanya saja aku tidak bisa berkata saat ini sampai semua jelas bukti. Apa yang terjadi saat aku pergi sebenarnya? Gemuruh batin Theo. Dulu aku punya kekasih, tapi dia pergi begitu saja dengan keadaanku yang kacau. Kamu tahu Mas Theo, aku bertemu Haris dan kami menikah. Tapi 2 hari sebelum kami menikah, aku diculik dan anehnya aku tidak ingat apa-apa lagi setelah seseorang menurunkan aku di depan rumah Mas Haris. Apakah itu penculikan, hahaha atau sebuah permainan? Bahkan mataku saja ditutup dan kedua tanganku diikat, racau Alea. Beberapa bulan aku hamil tapi sayang, Mas Haris sering membentakku jika ia tak akui bayi yang aku lahirkan, hanya karena tidak mirip. Perjalanan pernikahan aku sangat menyedihkan. Sebenarnya kenapa Mas Haris tega dengan aku, harusnya dia bilang jika ingin menikah lagi. Bukan menusuk dan menalak aku setelah mereka punya anak bernama Damian, masih meracau Alea. Theo merebahkan Alea di kasur, lalu saat ia berdiri, tubuhnya ditarik, Alea tak sadar bagai memeluk guling dengan erat. Jelas saat itu, ia menarik tubuh Theo.
hingga sesuatu terasa dan bangun kala tubuhnya saling menempel. Alea, menepuk pipi, Alea sudah di alam mimpi. Itu bukan salahmu Alea. Semua salah aku saja yang terlambat menemukanmu karena kecelakaan itu dan aku tidak akan membiarkan Haris menyakitimu lagi. Aku tidak berhasil menjemputmu sebelum kamu menikah. Maaf atas penderitaanmu selama ini. Batin Theo mengelus pipi Alea. Theo yang sedikit tergoda, ia membuka dan menyentuh gunung kembar Alea. Bibir Alea sedikit membuka, tanpa menunggu aba. Theo menyesapi, ia sadar jika Alea telah sah untuknya. Meski ia harus bersabar, sehingga di mana erangan Alea ikut mengikuti gerakan ritmenya selama beberapa saat. Theo sangat nakal, ia terbawa suasana dan menyesapi tutup botol milik Alea. Hingga di mana Alea membuka matanya dan menarik tubuh saling beradu. Theo tak tahan, hingga di mana jelas ia menatap seluruh milik Alea, silau lampu ia padamkan. Namun ia sedikit sadar, ia tak mungkin melakukannya saat ini, tak ingin mengambil hak tanpa persetujuan Alea. Theo menyudahi aksinya yang hampir lama dan menuntaskan sisanya di ruangan lain. Shit, kenapa aku bodoh, sial. Bagus saja Alea tak sadar. Bagaimana jika, berpikir. Dan Theo kembali merapihkan Alea, menyelimutinya untuk menghangatkan. Setidaknya tanpa sadar, Alea bahkan sudah melepas hasratnya. Beberapa jam kemudian, Theo pun mengecap sebuah minuman kaleng. Lalu berdiri di tepi balkon, ia berharap bisa melakukannya. Tanpa paksaan, dan trauma Alea beberapa bulan lalu saat ia berada di Villa Sirna. Theo menatap pesan dari ponselnya. Ia mendapat pesan dari Erik. Erik mengabarkan kejadian pasca villa adalah dalang di balik masa lalu Alea. Baiklah, pastikan tidak salah orang, aku harus menghukumnya. Baik itu Haris atau Irene sang bintang yang sebentar lagi aku hancurkan. Theo tahu dari awal, hanya saja, ia harus bermain cantik untuk menyelesaikan segala permasalahan dengan musuh terberatnya. Hati Alea yang tersakiti, Theo merutuk karena ia yang datang tidak tepat waktu. Alea, jika aku bicara aku adalah dia yang kamu nantikan, apakah kamu memaafkanku? Deru Theo yang memutar gelas ramping dengan isi 1/4 anggur merah 1193.